Ya, selamat malam teman-teman yang berada dimanapun. Kami orang tua dari Christopel Butar-Butar yang berada di Indragiri Hulu, Riau, lebih tepatnya Belilas. Kami ingin mengutarakan yang terjadinya tentang perihal kejadian anak saya Christopel Butar-Butar. Hingga sampai sekarang anak kami tidak mendapatkan keadilan. Sudah 2 bulan setengah, tapi sekarang mereka ataupun pihak kepolisian sudah menutup kasus anak saya ini. Sangat-sangat kejam, teman-teman. Saudara, ini tidak bisa diterima akal sehat. Anak kita sudah meninggal, kasus ditutup. Seakan-akan polisi tidak mau tahu dengan anak kami. Jadi kami mohon kepada teman-teman, bantu kami teman-teman mencari keadilan buat anak kami. Kasihan anak saya itu teman-teman. Dia bukan usus buntu, tidak. Yang namanya usus buntu itu tidak ada jaraknya 5 hari. Tapi kalau pembuluh darah yang pecah akibat pemukulan ataupun perundungan tadi di sekolah, bisa-bisa mungkin pembuluh darah tadi bengkak, airnya pecah. Seakan-akan kepolisian, orang tua pelaku, pihak sekolah tidak mau tahu dengan keadaan kami ataupun kejadian anak kami. Walaupun itu terjadinya di sekolah dengan awal mulanya dia diejek, mengatakan Batak ataupun agama tadi yang mengatakan Yesus gondrong ataupun Yesus burik. Kejam, teman-teman. Kita sebagai orang tua sangat tidak terima. Sudah diejek, dianiaya lagi. Saya memang semua cerita ini saya tahu. Karena saya selidikin dari kemarin. Anak-anak itu bahkan mengaku juga. Bahkan orang tuanya ataupun ibunya sudah mengutarakan ini ke pihak sekolah. Tapi pihak sekolah seakan-akan tidak mau tahu. Pada saat kejadian itu kami sudah membawa pergi kemana klinik, menjumpai orang tua pelaku. Tapi sampai sekarang mereka tidak merasa bersalah. Anak kami sudah meninggal, sudah 2 bulan setengah, tapi tidak mendapatkan yang namanya keadilan, teman-teman. Tidak mendapatkan. Sungguh kejam, kejam. Di mana letak keprimanusiaan para kepolisian ataupun pelaku ini? Seakan-akan kita ini dianggap seperti apa, teman-teman? Kita ini masih terlalu sabar. Saya sebagai bapaknya masih sabar saya. Ya, anak saya itu laki-laki yang paling besar. 2 lah anak saya, teman-teman. Meninggallah dia, teman-teman, dengan cara seperti perundungan tadi. Tiap hari kami sedih, teman-teman. Tiap hari kami seperti orang yang tidak ada artinya lagi sebagai orang tua. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi. Sampai-sampai setiap hari kami bersedih. Mamanya pun tiap hari nangis. Sampai 2 bulan setengah keadilan itu tidak ada buat anak kami. Di mana rasa kemanusiaan mereka, teman-teman? Inilah ibunya, teman-teman. Terima kasih. Saya ucapkan saya adalah ibunya Mendiang Chris Butar-Butar. Saya minta semua dukungan dari saudara-saudara dimanapun berada. Karena sampai sekarang, bahkan sudah hampir kurang lebih 2,5 bulan atas kepergian anak kami, tidak ada yang namanya adil bagi kami. Bahkan untuk seperempat dari yang kami rasakan pun tidak kami dapatkan di Riau ini. Jadi kepada teman-teman semua dimanapun berada, tolong dukung kami biar keadilan atas kepergian anak kami dapat kami rasakan, biar tidak ada lagi kris-kris yang baru ke depannya yang kami rasakan. Mungkin saya dari ibunya hanya itu aja.
Terima kasih. Ya, seperti itulah teman-teman yang kami alami pada saat ini. Gimanalah rasanya kita seperti orang tua? Saya akan menceritakan teman-teman kronologis terjadinya permasalahan ini sebenarnya yang akan saya utarakan mulai dari awal sampai terakhir. Beginilah ceritanya teman-teman. Senin tanggal 19 teman-teman, anak saya itu pulang sekolah dengan keadaan Senin tanggal 19 Mei siang dengan keadaan menangis. Saya datang ke rumah, rupanya dia sudah nyampe di sekolah. Waktu saya nyari dia, rupanya dia lama pulang. Saya tanya, gimana ini, kok bisa kempes sepedamu? Saya bilang, teman-teman, dibocori kakak kelasku, Pak, katanya. Jadi kenapa bisa dibocori? Nggak tahu, Pak. Nangislah dia, teman-teman. Nah, pada hari itu saya perbaikilah sepedanya. Malam itu barulah dia merasa yang namanya demam. Tapi demam itu masih demam biasa. Selasa itu sekolahlah dia dengan memakai baju pramuka. Setelah dia pergi sekolah jam 9 itu, dia sudah pulang ke rumah. Saya tanya sama ibunya, kenapa kau pulang cepat? Kris, saya bilang. Ada acara, Pak, katanya. Saya tanya mamanya, betul dia ada acara? Tidak, sakit dia. Hari itu demamlah dia. Sahabat, dari cuplikan video tadi, mungkin sahabat sudah tahu tentang pokok permasalahan yang ada. Karena kasus ini juga sudah viral di berbagai media, salah satunya di media sosial. Kasus yang ada di video tadi merupakan kasus bully atau perundungan yang terjadi di Kabupaten Indragiri, Hulu, Riau, yang dilakukan oleh beberapa orang kakak kelas kepada seorang adik kelas yang berinisial K, di mana mereka sama-sama masih duduk di bangku sekolah dasar. Korban diduga dianiaya oleh beberapa orang kakak kelasnya, sehingga pasca kejadian tersebut, korban mengeluh kesakitan pada beberapa bagian tubuhnya, dan berdasarkan kesaksian keluarga korban, termasuk orang tua korban, terdapat luka memar atau lebam pada tubuh korban. Korban sempat dirawat di rumah sakit, namun kemudian meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2025. Namun, belakangan ini yang sempat mengejutkan pihak keluarga korban dan juga orang ramai, bahwa kasus ini telah ditutup oleh pihak Polres Indragiri Hulu, yang artinya pihak kepolisian telah mengeluarkan SP3 atau surat pemberitahuan penghentian penyelidikan dengan alasan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Nah, ada apa sebenarnya yang terjadi dengan kasus ini? Padahal menurut keluarga, bukti-bukti kekerasan tersebut ada, saksi-saksi juga ada. Dan saya juga membaca beberapa media elektronik terkemuka yang pada intinya dalam isi beritanya bahwa dugaan kekerasan kepada korban itu ada. Lalu pertanyaannya, kenapa kasus ini dihentikan? Apakah bukti-bukti kekerasan pada tubuh korban dan saksi-saksi yang ada tidak cukup menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana? Sahabat, inilah bukti bahwa saya berbicara berdasarkan fakta ya. Media berita yang saya sematkan ini memang bahasanya masih dugaan. Ya, karena hukum kita menganut asas praduga tak bersalah. Namun berita-berita yang ada di berbagai media ini pada intinya mengarah kepada adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, sehingga kasus ini terasa janggal. Untuk selengkapnya silahkan dibaca sendiri ya sahabat berita pada media-media yang saya sematkan di dalam video ini. Sahabat, kasus seperti ini tidak bisa diabaikan begitu saja.
karena sudah berhubungan dengan nyawa dan yang diduga pelakunya juga masih di bawah umur. Bagaimana bila nanti fakta-fakta memang benar-benar terjadi tindakan kekerasan tersebut? Tentunya itu tidak bagus ke depannya bagi mental pelaku. Dan bukan tidak mungkin juga akan muncul kasus-kasus serupa yang menimbulkan korban lainnya. Jadi sahabat, mari kita doakan kasus ini agar terbuka secara terang-menerang atau dibukakan kembali penyelidikan dan penyidikannya sehingga hukum bisa ditegakkan dan keluarga korban mendapat keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.